Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di episode ini gue ajakin kalian jalan-jalan, trail run, dan trekking lah di tempat indah lagi. Sembari gue pengen ngomongin sesuatu yang penting ke kalian, yaitu beberapa kesalahan perantau yang membuat mereka hidupnya nggak maju-maju. Termasuk gue udah merantau belasan tahun, tapi gue anggap beberapa tahun di awal gue merantau, gue terlalu banyak ngelakuin kesalahan itu sehingga waktu itu gue nggak maju-maju. Untuk itu gue bakal berbagi beberapa pengalaman gue, biar kalian yang merantau tidak mengulangi kesalahan yang sama. Stay tune. Kesalahan pertama, langsung nyari kosan yang mewah, harganya mahal, fasilitas lengkap. Buat gua, kalau kita merantau, kosan, kontrakan, atau tempat tinggal itu nggak perlu cari yang terlalu mewah. Kenapa? Karena sebenarnya waktu kita itu selama kita merantau itu kebanyakan habis di luar. Kecuali ya emang kerjaannya WFH ya. Tapi kalau emang ngantor, lu bangun tidur, cabut ngantor, pulang sore, belum kalau ada lemburan atau jalanan macet, pulangnya udah malam sampai rumah tidur. Sehingga menurut gua, lo kalau bayar terlalu mahal untuk tempat yang mewah di saat penghasilannya masih belum tinggi, nggak akan worth it. Patokan gua untuk biaya tempat tinggal jangan sampai mencapai setengah dari penghasilan. Itu nanti uangnya nggak akan cukup gitu, kayak habis buat kosan udah separuh, buat makan belum, transport akhirnya nggak bisa nabung. Jadi tempat tinggal cari yang biasa aja, yang penting nyaman buat tidur, aman buat tinggal, dan kalau bisa yang dekat dari tempat kerja sehingga uang transportnya nggak gitu mahal. Kesalahan kedua saat merantau adalah buru-buru beli kendaraan pribadi. Udah mahal, boros. Padahal kegiatan sehari-harinya benar-benar cuman kosan, kantor, kontrakan, kantor. Kendaraan pribadi itu mahal kalau yang lo beli juga yang boros gitu. Tapi sebenarnya soal transportasi itu bisa dua opsi. Lo bisa pakai transportasi umum kayak Jaklingko, MRT, Transjakarta. Tapi kalau kalian memang benar mobilitasnya kosan, kantor, kontrakan, kantor ya. Tapi kalau mobilitas kalian ke sehari-hari itu bisa kemana-mana, misal kerjanya jadi sales bank gitu yang harus pindah-pindah ketemu klien, memang lebih rekomen kendaraan pribadi. Tapi kendaraan pribadi itu kan nggak harus yang mahal, bisa sepeda. Gua awal kerja di Jakarta itu naik sepeda. Awalnya langganan ojek, itu juga lebih murah. Begitu ada duit, gue beli sepeda, itu jauh lebih murah. Kesalahan berikutnya saat merantau adalah terlalu sering jajan karena menganggap jajanan itu murah. Jadi nggak akan ganggu cash flow gitu. Padahal jajan murah itu bisa jadi mahal kalau itu rutin. Misal, gue kasih contoh ya. Tiap pulang kantor, males nunggu macet, ngopi dulu, kopi 25.000. Ngopi doang nggak asik kalau nggak pakai cemilan atau rokok misalnya. 25.000 juga, jadinya 50.000. Nah, kalau dilakuin tiap hari termasuk weekend karena pengen butuh refreshing, ngopi dan roti gitu misalnya, 50.000 juga. Sebulan kalau dikumpulin bisa sampai 1,5 juta rupiah. Itu bukan budget untuk makan, bukan budget untuk makanan pokok atau kebutuhan primer. Itu untuk ngemil, ngopi, roti. Kalau awalnya kalian pikir ya murah nggak apa-apa, begitu diakumulasikan gede banget teman-teman. Makanya kalau bisa kalian mulai
Nata Financial. Contohnya gimana? Catat aja. Dalam sebulan pengeluaran lu apa aja? Bayar kontrakan, bayar listrik, laundry, jajan. Nah, tiap jajan lu catat tuh. Beli kopi hari ini berapa, catat semua. Sampai akhirnya nanti di akhir bulan kalian bisa ngitung tuh akhirnya duit kalian banyakkan habis kemana. Kalau ternyata habisnya untuk kafe dan ngopi, dan itu ngabisin sekitar 25% dari penghasilan kalian per bulan, ada yang salah dengan cara kalian ngatur uang. Jadi coba lakuin itu dulu. Nanti kalian perhatiin pengeluaran kalian banyak yang primer, sekunder, atau tersier. Kalau bisa tersier ilangin, sekunder kurangin. Dengan begitu kalian jadi punya tabungan. Hati-hati sama rayuan nongkrong di Jakarta, karena nggak ada nongkrong gratis di Jakarta. Ini masih ada hubungannya sama pengaturan finansial tadi. Gua lupa ngingetin, ini kesalahan yang sering terjadi pada teman-teman yang merantau. Bukan kesalahan ya, tapi lebih ke hal yang sering lalai, yaitu mentang-mentang anak kos suka makannya di warung jajan, tapi mager gitu. Ujung-ujungnya apa? Delivery lewat ojol. Makan pagi, siang, malam. Itu kalau di rata-rata sekali delivery misalnya 10.000 aja udah 30.000 sehari. Sebulan udah 900.000 hanya untuk delivery ojol. Padahal kalau kalian mau gerak ke warung, itu budget yang bisa disisakan untuk kebutuhan lain yang lebih penting. Jadi hal-hal yang membuat kalian nyaman tapi harus mengeluarkan uang itu, kalau masih bisa dilakuin sendiri, lakuin sendiri. Kayak nyuci juga, laundry gitu misalnya. Kalau sebulannya nge-laundry habisnya 1 juta juga lumayan. Kalau bisa cuci sendiri, setrika sendiri. Namanya merantau, itu momen bagi kita untuk prihatin. Jadi jangan merasa takut dianggap hidup lu di perantauan susah banget sih. Gak apa-apa, mending kelihatan susah tapi sebenarnya saldonya melimpah dibanding kelihatan kaya tapi banyak utangnya. Terus kesalahan berikutnya adalah hidup di ibu kota terlalu mengikuti gengsi. Memang kalau kita ketemu teman yang punya mungkin barang lebih mewah, jajan lebih mahal, kita punya dorongan untuk gue juga bisa. Tapi pada akhirnya apa? Saat kita nurutin gengsi, kita jadi melupakan hal-hal primer. Di zaman sekarang ini tingkatan kebutuhan itu memang udah mulai geser ya. Kalau dulu kebutuhan itu ada 3 tuh, primer, sekunder, tersier. Kalau zaman sekarang kayaknya udah mulai geser ke pamer, sekunder, tersier. Primernya nggak dipikirin, yang penting pamer. Nah, hal kayak gitu yang akan menghancurkan kita di perantauan, teman-teman. Jadi kurangi gengsi, perbanyak nabung. Namanya kita hidup sendiri di kota orang, punya tabungan dana darurat itu wajib, karena kita nggak tahu apa yang terjadi di kota. Amit-amit ada apa-apa, daripada kita ngerepotin temen, seenggaknya harus punya pegangan. Makanya untuk barang-barang mahal kalau dirasa nggak perlu, jangan. Terus hindari pinjol, hindari kredit. Kredit itu ya teman-teman bahaya. Bahayanya kredit apa? Misal kalian nemu, kamera nih per bulannya cuma 500.000, ambil. Laptop nih per bulannya cuma 100.000, ambil. Smartphone nih per bulannya cuma 400.000, ambil. Kalian ambil, tahu-tahu kalian gak nyadar cicilan kalian udah setengah dari gaji kalian. Efeknya apa? Efeknya hal lain yang lebih primer gak kebayar. Kalau gue sih cukup menentang yang namanya kredit-kreditan. Kalau emang belum mampu ya nggak usah beli gitu. Kecuali untuk beberapa item atau benda atau hal yang sifatnya produktif. Misal
orang kayak gua ngasilin duitnya dari mana? Konten gitu. Beli kamera, nyicil, boleh aja. Kenapa? Karena dari kamera itu gua ngasilin duit. Yang duit dari kamera itu bisa gue pakai untuk bayar cicilannya, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian sampai ngeredit smartphone yang kalian nggak ngasilin duit dari situ, ngapain? Ngeredit kendaraan mahal yang kalian nggak ngasilin duit dari situ, ngapain? Jadi bedakan ya, kalau memang belum mampu untuk sesuatu yang sifatnya tersier, mending nggak usah kredit. Kumpulin duitnya sampai cukup. Hal terakhir atau topik terakhir yang mau gue omongin, ada istilah kamu bergaul sama tukang parfum, maka kamu akan kecipratan parfum. Kamu bergaul di tempat sampah, maka kamu juga akan kecipratan bau busuk. Ini gue mau ngomongin tentang pergaulan di Jakarta. Dari pengalaman gue, yang membentuk kita itu tuh memang lingkungan, dengan siapa kita sering kumpul. Karena dari situ sifatnya yang akan nular ke kita. Kalau kumpulnya sama yang sukanya hura-hura terus, ya pada akhirnya banyak waktumu akan habis untuk hura-hura, party lah, main lah, nggak ada waktu produktif lah. Tapi kalau kamu kumpulnya sama yang pebisnis, terus lama-lama kamu kecipratan ilmu-ilmu berbisnis. Jadi selama di perantauan di Jakarta, selalu waspada dan pilih dengan siapa kamu kumpul, karena itu yang akan membentuk karaktermu, kehidupanmu selama di perantauan. Buat gua, networking is king, itu benar. Selama ini gue berkarir, mostly sebagian besar gue dapat gara-gara networking, gara-gara pertemanan. Dengan siapa gue bergaul akhirnya gue bisa dapat job, atau dengan siapa gue bergaul akhirnya gue bisa punya usaha bersama, bisa punya bisnis, bisa nyari duit bareng. Itu semua based on pergaulan. Jadi gue nggak bilang di Jakarta lu nggak boleh nongkrong, boleh-boleh aja, tapi beranilah bergaul dengan orang-orang yang levelnya lebih tinggi dibanding kamu. Jangan minder, jangan berpikir bahwa ya aku mah orang kampung, aku miskin, masa mau kumpul sama orang-orang kaya. Tenang, nggak semua orang kaya kayak di sinetron, nggak semuanya sinis atau jahat pada orang yang susah. Yang penting lu tuh punya value di dalam lu. Lu punya skill yang orang kaya nggak punya, misalnya lu tuh kreatif gitu kan, orang kayanya nggak punya kreativitas. Nah, kalian bisa barter value gitu. Jadi jangan minder selama lu punya value, bukan sekadar numpang nongkrong dan panjat sosial doang. It's fine. Selama merantau, tingkatkan level diri lu dengan cara berani kumpul dengan orang-orang yang levelnya lebih tinggi. Tapi itu tadi dengan modal value dan skill dalam diri lu, sehingga lo nanti ikut naik kelas. Oke, kayaknya itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga apa yang gue sampaikan bisa menjadi pengalaman, bekal untuk teman-teman yang mau merantau jauh dari keluarga, sehingga nantinya pas pulang kampung bisa bawa modal, baik itu finansial maupun skill maupun knowledge atau pengetahuan, untuk nantinya ditularkan ke saudara-saudara atau teman-teman yang di kampung, terutama soal manajemen finansial. Karena gue ngalamin sendiri, keluarga gue dari gua lahir sampai sekarang merantau, hidupnya itu hampir gak berubah dulu ya. Siklusnya selalu lebaran ngambil pinjaman ke bank untuk merayakan lebaran, renovasi rumah, terus selama setahun merantau itu nyicil ke bank, nanti setahun pas lebaran udah lunas ngambil pinjaman lagi ke bank buat renovasi rumah, terus nanti dicicil lagi selama setahun merantau. Terus pas pulang rumahnya udah rusak lagi, minjem duit ke bank lagi, beresin rumah lagi, gitu terus. Nggak boleh. Kalau bisa merantau pokoknya kumpulin modal untuk mengembangkan bisnis, sehingga bisnisnya jadi lebih gede, nggak stagnan di situ-situ doang. Nggak usah gengsi saat pulang kampung kok rumahnya masih gitu-gitu aja, nggak apa-apa. Yang penting aset yang produktif itu lebih banyak dibandingkan aset yang non produktif, kayak rumah yang nggak ditempatin, dibenerin terus malah hancur terus. Sampai sini aja videonya.
Maaf kalau ada yang kurang berkenan dari penyampaian gue. Itu semua pokoknya berawal dari pengalaman gue, kesalahan-kesalahan gue di masa lalu yang bikin gue baru bisa punya duit gitu yang lumayan tuh. Beberapa tahun terakhir, di tahun-tahun awal gue merantau, terlalu banyak hura-hura, ngejar senang doang, ya akhirnya gue nggak punya apa-apa. Dan di situ gue belajar bahwa orang sukses itu orang yang mau menunda kesenangannya. Jadi hal-hal yang bikin lo seneng tapi sifatnya temporary, hindarin aja. Kejar dulu kesuksesan dengan cara prihatin dulu. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya dengan konten-konten yang lebih seru. Sekarang gue mau lanjut lari, turun gunung, habis itu makan. Dadah!